Halo teman-teman, selamat bergabung di channel Jejak Dariku. Buat kalian yang baru bergabung, hai salam kenal. Di video kali ini kami akan membagikan resep masakan khas Palembang, yaitu pepes tempoyak ikan patin atau bisa kita sebut brengkes iwak patin. Sebelum itu, ikuti kami jemput keponakan kami yang akan jadi asisten dalam memasak. Saat dijemput, udah kami beliin jajanan. Ini kami lagi dalam perjalanan menuju tempat sarapan. Kami memutuskan untuk sarapan di sini. Kami pesan model gendum kuah daging. Kalau Adel pesannya bakso, minumannya es teh dan cappuccino cincau. Lalu setelah selesai sarapan kami lanjut pulang. Ini kami lewat jalan yang berbeda biar dapat suasana baru. Mana nih yang sering nonton video short kami? Halo, ramaikan juga ya video panjang kita. Let's go, kita akan lihat resep pepes tempoyak. Wajib banget kalian coba, oke? Halo teman-teman, selamat datang di channel Jejak Dariku. Buat kalian yang baru datang, hai salam kenal. Hari ini kita akan membuat pepes tempoyak iwak patin. Ini adalah makanan khas dari kota Palembang. Bisa pakai ayam, tapi kali ini kita akan pakai ikan patin. Sama saya, Maya Cantik, dan akan ditemenin sama asisten saya yaitu April. Oke. Hal yang paling penting dalam pembuatan pepes tempoyak adalah durian yang sudah difermentasi. Nih, ngegelembung. Nih, tempoyak adalah durian yang udah difermentasi ya. Jadi durian yang sudah matang atau yang kelebihan matangnya itu akan diambil isiannya, bijinya dibuang, disimpan dalam wadah yang tertutup, ditaburin garam dulu sebelum disimpan, lalu didiamkan. Minimalnya 3 hari, tapi maksimalnya bisa sampai sebulan. Itu akan menentukan kadar asam dan hasil fermentasi durian itu sendiri. Durian yang sudah difermentasi itulah yang disebut oleh tempoyak. Ini selain pepes ikan tempoyak, banyak juga yang menyebutnya dengan nama brengke. Ini adalah bahannya. Rasanya asam, ada asinnya, ada kecutnya. Oke teman-teman, ini adalah bawang merah, bawang putih, jahe dengan lengkuas yang udah disangrai lalu di blender jadi satu. Ini akan dicampurkan ke durian yang udah difermentasi atau tempoyak ya. Ini ada 1/4 kilo. Campurkan, masukkan. Iyalah. Lalu kita akan aduk jadi satu ya. Oke, kita akan tambahkan gula. Gula. Nggak perlu pakai penyedap ya, karena tempoyaknya udah asin dan gurih. Aduk rata. Ini campur ketek aja nih. Sambil diaduk lah. Untuk daun bawang ini bisa dipakai sesuai dengan kemauan kalian ya, karena aku suka banget dengan daun bawang teman-teman. Jadi daun bawangnya kita banyakin di sini. Enak. Aduk. Beri mata dek. Di matanya. Harusnya tempoyak ini pakai tambahan cabai giling, tapi karena yang makannya bocil, jadi cabai gilingnya kita hilangkan. Nanti saat kita makan, kita akan pakai sambal terasi. Oke? Hal yang nggak boleh dilupain dari pepes khas Palembang adalah daun kemangi dan daun pisang. Daun pisang adalah sebagai pembungkusnya. Tapi jika di tempat kalian susah atau kesulitan menemukan daun pisang, kalian bisa ganti dengan aluminium foil ya. Kemangi ini wajib banget deh, karena itu khasnya. Oke teman-teman, buat yang susah atau kesulitan menemukan tempoyak atau mau cepet, kalian bisa pakai durian yang baru matang atau yang tanpa difermentasi. Tapi kalian harus tambahkan lemon. Mungkin rasanya akan kurang ciri khas, kurang khas dengan Palembang, tapi setidaknya aromanya akan sama.
Kita akan mulai membungkus ini pakai daun pisang. Ya, daun pisangnya udah dibersihin, udah dilap menggunakan kain dan tisu yang lembab. Oke, ini bumbunya, ini ikannya, ikan patin, kemanginya. Pastiin tangan udah dicuci ya, teman-teman. Caranya adalah kita letakin dulu daun kemanginya di sini. Sebelum itu kita bumbui, beli bumbu dulu. Kita akan beli bumbu. Oke. Kita akan beri bumbu ya. Kita tutupi dengan bumbu. Lalu kita tutupi dengan daun kemangi. Oke. Kita akan tutup dia. Nih ya teman-teman, khasnya pepes khas Palembang itu adalah bentuknya yang seperti ini. Kalau bentuknya segitiga yang kayak gini, itu namanya botok. Oke, nanti kita akan kukus. Setelah dikukus kita akan bakar biar lebih keket kalau kata orang Palembang ya. Allah, udah ini. Udah jadilah. Kita akan kukus selama 45 menit ya. Halo teman-teman, tempoyaknya udah kita kukus selama 45 menit ya. Kukusan pertama itu 20 menit. Kita akan cek, kita akan rubah posisi. Yang di bawah akan ke atas dan yang di atas akan di bawah. Lalu setelah itu kita akan kukus lagi sekitar 20 sampai 25 menit. Total kukusnya adalah 45 menit. Kita akan buka ini yang sudah jadi, sudah diangkat karena Adel udah nggak tahan lagi mau cicipinya. Kita buka. Menggoda banget. Itu buntut. Ada apa? Ada apa buntut? Kalau cabai, pakai cabai enak banget tuh. Warna merah ya. Halo, tempoyak kita udah berhasil. Gimana rasanya? Enak. Buat kalian yang mau coba, silahkan diikuti resep kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Ya teman-teman, kita akan bakar dulu biar lebih cepat lagi pepesnya. Rasanya pepes tadi? Kenapa yang Ibu Adel nggak dibakar pepesnya? Dikukus langsung dimakan. Kenapa? Lapar. Ini lagi bakar pepes. Yang ada penuh drama.